Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, monggo kula panjenengan niati kumpulan ini dengan berzikir kepada Allah dan bertaklim dengan ilmu Gusti Allah. Jadi kita memahami ayat-ayat itu. Mungkin kula panjenengan kita tusaken tiang-tiang sing ahli zikir, tiang-tiang sing ahli ilmu ini dicap dening Allah sebagai seorang yang ahli zikir, ahli ilmu. Allahumma amin. Sholawat serta salam terus mugi-mugi atur dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sholawat kula panjenengan kepada baginda ini kepada beliau tidak akan hilang, tetap mewujud. Jadi berapapun banyaknya hilangan itu, sholawat kita yang kita aturkan kepada Allah untuk junjungan kita Nabi Muhammad tetap tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kula panjenengan termasuk umat-umat yang sering membaca sholawat kepada Rasulullah. Kita teruskan ayat ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha. Qul innallaha la ya'murukum bil fahsya'i ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Wa idza fa'alu mongko tatkala padha nglakoni sapa wong musyrik fahisatan ing perilaku fahis, perilaku elek, perilaku dosa iki. Ono mongko padha ngucap sapa orang-orang musyrik mau wajadna wisnu ingsun alaiha ing atase fahisah perbuatan elek mau maksiat mau apa ana sabira bapak ingsun. Wallahu lahu ta'ala Gusti Allah amaluna wis perintah sapa Allah na ingsun biya kelawan fahisah. Qulta wa sira Muhammad innallaha sebuhune Gusti Allah la ya'muru iku ora perintah sapa Allah bil fahsyati kelawan nglakoni kemaksiatan. Ataquluna ono to ngucap sira kabeh Allahi ngatasi Allah ma ing barang la ta'lamun kan ora weruh sira kabeh. Orang-orang musyrik Mekah sana gini yang melakoni keelean ini ditimpakan kepada orang-orang tuanya. Jadi umpamanya minum, umpamanya judi, umpamanya matur, ini ditegur dengan ayat-ayat Al-Quran. Dia bilang alaihi wajadna alaiha aba'ana. Bapak-bapak kulo, mbak-mbak kulo biyen niku yo nglakoni kaya ngene. Gini, tidak semua perilaku yang dilakukan oleh nenek moyang kita itu benar. Gini, yang benar tetap dipakai, yang salah harus dihilangkan, yang keliru harus diluruskan. Koyo gawe selamatan di apa di pojok sawah gini manfaat dan dimanfaatkan dimakan orang tapi dibiarkan di situ. Maka Islam meluruskan ini
selamatan aja terus dipangan bareng-bareng ini. Nah itu diluruskan ini. Orang-orang musyrik ini dia menyembah berhala karena menyembah berhala itu dilakukan oleh orang tuanya, bapaknya. Wallahu a'lamu nabiyah, dan meyakini bahwa Allah yang memerintahkan kesalahan itu. Gini. Karena Allah perintah bagsono untuk bagusono, aksinu auladakum, bagusono. Tapi jangan ikuti. Kamu harus bertindak baik terhadap orang tuamu, kepada bapamu. Tapi yang perilaku salah, yang keliru jangan diikuti. Orang tuanya ngombe terus sampai ngombe rusak. Asal cepat sampai hancur. Orang tuanya gak belajar, gak tahu mondok, gak ngiriki, gak tahu kuliah, gak tahu orang tua aku gak kuliah iso gede waktu iso gede bahasa milik gede. Aku sebenarnya orang tua aku tidak benar. Hal-hal yang demikian itu tidak benar. Harus kita ubah. Dia untuk aku melarat, aku yang melarat terus akan sehat, tidak boleh. Harus bisa merubah keadaan. Dia nunggu aku bodoh, harus sampai anakku bodoh. Dia melarat, harus sampai anakku melarat. Kan begitu harapan orang tua itu. Kan nggak ada orang tua itu mengharapkan wis anakku bodoh bisa ke bapak ini, nggak ada. Gue kira yo bisa ke bapak ini, yo nggak ada. Harapan orang tua, itu mengharapkan engkau hidup lebih baik dari orang tua. Al-Quran ini juga menegaskan demikian. Perbuatan fahisha, elek, itu bapak doa selakon ini, ojo sampai belok-belok. Mergo itu merusak peradaban dari bapak kadung ini. Rata-rata begitu. Tidak mungkin orang tuanya itu kadung elek, maling, merampok, terus menurunkan anaknya dikai ilmu merampok, dikai ilmu maling. Tidak diinginkan hal yang demikian itu. Gini, hukum kok anakku masih bapak ini dari preman ini, masih sampai anaknya nurun dari preman, dari orang sengah tapi itu rata-rata demikian. Jadi anggapan orang-orang musyrik, anggapan orang-orang yang demikian itu tidak benar. Mengikuti orang tuanya yang baik, mbaknya ahli sotako ikuti terus, gini, ahli poso tirakat ikuti, gini, poso ikut pulang jangan, gini, sampai apa lagi buka maghrib, gini, sahur puasa lagi, gini, telung dino mangan, telung dino ini gak mangan, ngobrol, nggak ada. Dalam syariat demikian itu tidak ada. Gini, batasnya poso yo maghrib sampai fajar, gini. Itu. Kul jawa Muhammad innallaha ya'murukum bil fahsya. Muhammad dan umat-umat kabeh itu. Allah tidak memerintahkan sedikit pun kefaksaan, ke apa ini, kejelekan. Gini. Jadi fahisha itu perbuatan yang jelek menurut Allah dan menurut masyarakat. Gini, itu sudah dilarang oleh Allah lewat Rasulnya. Innallaha la ya'murukum bil fahsya. Allah tidak memerintahkan Anda untuk berbuat maksiat. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Ono to sira ucap mohon nirung dari mbak-mbaknya, dari bapak-bapaknya. Tidakkah engkau mengetahui
sesuatu yang tidak tahu hukumnya engkau lakukan. Makanya sampai di pondok, di sekolah, di ngerti hukumnya, di ngaji gini, ngerti hukumnya, paham tentang hukumnya. Udah Rasulullah Muhammad, amal Rabbi wis perintah sapa pangeran ingsun bil istiqlawan ati. Wa aqimu lan padha ngadepo sira kabeh wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh, awak sira kabeh marang Allah inda kulli masjidin ing dalem saben-saben salat. Wad'u lan yuno donga sira kabeh ing Allah mukhlisina khali murniaken sira kabeh lahu ta'ala Allah ad-dinu ibadah kama bada'akum kaya yen to ngawiti sapa Allah ing sira kabeh ta'udhu moko bakal bali sira kabeh. Dawuh sira Muhammad, Allah ini sudah perintah marang semua umat manusia yang ada di bumi ini untuk berlaku adil terhadap dirinya, adil terhadap keluarganya, adil terhadap sesamanya, dan adil terhadap dirinya sendiri. Gini. Jadi Allah itu sudah perintah keadilan itu gini, tidak kepada penguasa tapi kepada diri kita, disuruh untuk berbuat adil. Wa aqimu wujuhakum lan ngadepo sira kabeh nang Gusti Allah saben-saben Anda melakukan sholat. Indah wujuhakum wa aqimu wujuhakum, ini menghadapkan wajah ini menurut qaidnya ini tembung majas termasuk masjid kalau saya mana masjid kalau saya mana sholat gini ini namanya tembung majas dalam tafsir gini min intilakil mahalli wa iradatil hal, itu yang dimaksud ini dalam usul fikihnya. Jadi min intilakil mahalli wa iradatil hal, jadi artinya ayat itu bukan wa aqimu lan jumenaken sira wujuhakum ing wajah sira inda masjidil wa inda masjidillah, tapi apa ngadepo sira kabeh saawak iki lohe batine pikirane atine awake gini marang Gusti Allah, meskipun itu dilambangkan untuk menghadapi kiblat, tapi gini bukan berarti kalau banyak menghadap Ka'bah, bukan, tapi menghadap kepada Allah. Dohir batine ulo panjenengan sampai kirane menghadap kepada Allah. Dalam sholat itu juga diartikan doa, makanya di situ dikatakan wa do'u mukhlisina lahudin, maka berdoalah kepada Allah dengan memurnikan. Mukhlis itu ikhlas. Jadi ojo target Allah gak bisa didikte. Ya Allah jaluk saat ini miliar, ya Allah jaluk, tidak bisa didikte. Allah zat yang memberi. Ya Allah saya sesuk lunas belum dan saya akan menjalankan kedalu pulau suwun maringi pulau 1 miliar umpamanya. Tidak bisa didikte, tidak bisa diatur. Kadang doa panjenengan itu sangat nggak cocok dengan Allah. Permintaanmu cuma 1 miliar, tapi Allah memberikan 500 miliar mungkin. Gini, lebih dari itu. Allah yang lebih tahu. Gini, jadi mukhlisina lahudin ini
berdoa dengan ikhlas karena Allah, bukan karena nilainya, bukan karena kapannya, bukan karena waktunya, bukan karena tempatnya. Gini. Jadi ikhlas karena Allah itu sudah mencakup semuanya. Apa hajat sampeyan akan diberikan oleh Allah. Hajat sampeyan itu karena manusia ini kan nggak bisa istiqomah. Hajatnya kepingin punya rumah, kepingin punya kendaraan. Setelah dikasih itu jalur mana enggak? Nggak mungkin, tetap jalur mana yang lebih besar lagi kendaraannya. Karena apa? Nggak istiqomah. Jadi Allah yang lebih tahu kapan kita dikasih oleh Allah. Gini, berapa banyaknya rezeki yang diberikan kepada kita oleh Allah, itu Allah yang lebih tahu, dan Allah yang lebih tahu manfaat dan masalahnya rezeki itu. Gini, maka berdoalah kepada Allah keselamatan dunia dan akhirat, mukhlisin, hari ikhlas karena Allah, bukan karena nilainya, bukan karena sholatnya, bukan karena apa yang baik bacaannya diterima oleh Allah, dan tidak. Jadi bukan karena itu semua, tapi karena Allah. Karena banggaan ta'udun, kayak sambian diciptakan oleh Allah dan panjenengan akan dikembalikan kepada Allah. Itu kan dalam proses amaliyah ibadah kita dalam satu umur gitu ya. Kita dijadikan oleh Allah juga tidak terasa, juga nggak keinginan ibu bapak panjenengan, juga bukan rekayasa manusia, gini, juga bukan kehendak yang lain, tapi Anda diciptakan oleh Allah karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Gitu betul. Sampai diciptakan karena usaha orang tua sampai. Ya, gitu. Dan usaha orang tua sampai ada kau pikir dari anak ibu buatan bonus wayu bonus kulit sing putih bonus. Gitu. Bukan kehendak orang tua sampai. Dan nanti kampanye dengan diambil oleh Allah, kembali oleh Allah, juga bukan kehendak panjenengan, kehendak Allah. Jadi kehendak panjenengan anak sampeyan, keluarga sampeyan, juga oleh mati-mati. Tapi karena kehendak Allah tidak bisa siapapun menolak. Ya, dia termasuk rezeki. Jadi kalau panjenengan iki ono yang ngadakan Allah, dan nanti kita kembali juga kepadanya, dan kita sudah terbentak juga sudah melakukannya, ya kita pede lah, bangga lah. Sebagai seorang hamba diciptakan pernah sujud kepadanya, pernah apa yang dizikir kepadanya, pernah membaca ayat-ayat firman-Nya. Ya kita sebagai hamba ya syukur buat membongkar ilmu cari musim berlibur panjenengan melakoni perintah. Gini, ya lah bangga gini, daripada banyak di antara hamba-hamba Allah tidak sesuai dengan kehendak Allah, dan mungkin diciptakan seperti itu, dan mungkin diciptakan seperti itu, sehingga dia tidak pernah mengenal masjid, tidak pernah mengenal sholat, dia tidak pernah mengenal Al-Quran. Gini, ya memang diciptakan kayak ini. Gini, fariqun hadha, siji kelompok oleh ketutup sapa Allah, wa fariqun hadha, lan sak kelompok tetap alaihi mengatasi fariq dolala dan kesalahan. Innahu setuhune wong kang ora iman ittakhadhu iku modho gawe asyayatin biro-biro setan aulia ingkang dadi kekasih dunillah yaiku sakliyane Allah, wa yaksabuna lan modho nyono sapa alladzina la yu'minun inna muslimuni alladhi muhtadun iku awal itu bener kabeh.
Satu kelompok kaulan Gusti Allah itu mendapat petunjuk, dan satu kelompok lagi tidak mendapat petunjuk di dalam kebatilan sampai hidup dan matinya di dalam kebatilan. Naudzubillah. Dia nuruti hawa nafsunya, dia nuruti setan yang diambah-ambahkannya, gini yang didewa-dewakannya, gini, dan dia menyangka perilaku demikian itu betul, perilaku demikian itu betul menurut dirinya. Naudzubillah. Jadi bagaimana kita harus menyadari diri kita diciptakan oleh Allah dan kembali kepadanya. Diciptakan juga bukan rekayasa orang tua kita, bukan kehendak kita, juga bukan kehendak siapa-siapa, tapi kita diciptakan ada, dan nanti mati juga demikian. Ya seperti itu. Gini. Maka kita syukuri saja apa yang ditakdirkan Allah kepada kita. Sudah paham ya? Ada suatu cerita yang dialami oleh muridnya Sayyid Ibnu Khalifah, Imam Ibnu Khalifah. Gini, dia mendapat petunjuknya sudah umur 40. Gini, dia dapat petunjuknya, petunjuk Islam itu sudah umur 40. 40 dia baru masuk Islam di hadapan Abu Hanifah dan ikut terus dalam pengajian Imam Abu Hanifah. Ini terus mengikuti. Tapi dia diciptakan Allah sebagai seorang yang bodoh. Ini bodoh sekali. Main beras tak pikiran, goblok setengah mati segini. Ya sambil begini, mondok 40 tahun, dari umur 80 itu baca Fatihah tok gak iso ya. Saku berkumpulane santri saiki lah kawan 40 tahun baca Fatihah tok gak. Bayangin loh, 40 tahun, setahun musuh baca Fatihah, yo gak apal, yo gak bener ya, terus dituntut, ditekuni oleh Imam Abu Hanifah itu. Betul-betul sabar Imam Abu Hanifah itu. Imam Hanafi. Abu Hanifah itu sabar ngomong-ngomong. Kesumur 80 tahun. Gini, baca Fatihah guys. Coba bayangkan ini. Pada suatu saat orang ini sakit parah. Gini gak iso mengikuti pengajian Imam Abu Hanifah. Gini sakit parah. Pojok Allah iso Allah. Terus manggil anaknya. Nak ini kabeh kumpul Bapak tak wasiat teng sampeyan. Kenapa Pak? Gini. Bapak soyo suwe kok soyo gak diharapkan kewarasan. Sampeyan sowan nang Imam Abu Hanifah kandakno bapak sakit. Gini, bapak sakit gak iso ngikuti pengajian ini. Penguntungano Imam Abu Hanifah muga-muga nitipake waras nang waras, diambil muga nanti ambil. Gini. Terus yang kedua sampai Imam Abu Hanifah, bapak kepingin jalur pakaian opo ae, kupluk lawas ya, apa sergane, apa kelambi kaos dalame, ini sampai sepake si bekas Imam Abu Hanifah gini jalur apa sarung-sarungnya si bekas jalur Imam Abu Hanifah. Berangkat putra-putra niki kawan putrane lanang kabeh. Berangkat nang Imam Abu Hanifah nyampaikan keadaan bapaknya. Si nomor loro kanjeng Imam, bapak nyuwun ageman panjenengan sing wis boten dipakai sing elek-elek sing. Opo ya waktu ya kan yo opo. Sarung yo siji tok iki tak gawe.
baju ya sing tak gawe tok iki kaos kotang yo ka ono karang kepan nek anane iki kumpul yo wis siji iki ini kabeh yang jadi imam-imam dulu itu pakaiannya ini betul-betul sederhana sing dua dia sing dipakai itu kau nonton kadang bapakmu gini pakaiannya berguru gak ono sing ono kabeh dipakai mek siji-siji ono nang siji lulang sing rembek ngaji aku itu di musola di masjid itu sing tak gawe ngulang santri-santri itu rembek bisa caca itu ngulangi masjid dia jauh dia kan ngulangi wedhus itu tuh ya rembek ini itu aja mas kawan mulai sampai nonton bapak lah ngulangi wedhus itu kalau mulai dari putra-putranya sampai di rumah gini pak Imam Abu Hanifah buat kagungan pakaian sing lebih namun yang dipakai ini digawani gini lulang wedhus sing sambil ngaji niku si biasa kayak sholat dan kata oh ya wis gini terus wasiat aku wasiat nang sampean kabeh gini mati lulangi wedhus itu kanut nang kuburan nah suwe meninggal si guru bisa mau coba Fatihah saya guru bisa mau coba Fatihah hubungannya begini setelah meninggal dikubur beberapa saat ditinggalkan melayatnya jadi Imam Abu Hanifah ini dipilih ditetangi oleh dua malaikat gini ditakoni bukan man nabiyuka yo gak ngerti wong ngasono bahasa Arab wong man buka bareng yo gak ngerti belas ya gak paham belas gini menjawab yo no malaikat kulo niki santri Imam Abu Hanifah man nabiyuka malaikat kulo niki santri Imam Abu Hanifah man dinuka agamamu akomo malaikat terjemahno bahasa Jawa sampean gini agamamu agama kulo niku santri Imam Abu Hanifah nek gak percaya niki ulang niki niki bukti niki tempat sing ditempati Imam Abu Hanifah gawe ngaji disukakan kulo niki santri Abu Hanifah malaikat kasih takon gini uzlah berangkat nang pangeran ya Allah apa panjenengan iki tak takoni marwa bukan nabi juga jawabnya nopo niki aku iki satene Imam Abu Hanifah mereka iyo hambaku iku hambaku sing tawadhu marang aku tapi gak ngerti tak gawe kudu pikirane tak takdir gini akan nih gini tapi biasa terus ngaji terus gak ono hari ini tapi gak paham gini iku sojo takoni mana iku malaikat wis kayak ono tempat sing enak sing makmur sing nyaman iku hamba pilihan tuh Imam Abu Hanifah itu diciptakan oleh Allah santri si bodoh ini membagi hormat oleh Allah karena lulang tawadhu itu. Jadi kadang sakmono masih wong alim yang pinter ini guru oleh petunjuk dari Allah ya masih di dalam kesasaran gini dan zaliman itu. Gini. Tapi masih wong bodoh yang soleh petunjuk gini insyaallah gini dibuka dengan Gusti Allah rahmati Gusti Allah berkata dengan saya kedua sama yakin mungkin yang bermanfaat barokah rumah tangga panjenengan Allahumma amin Allahumma sholli sallim barik ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al اللهم إنا نسألك السلامة والعافية اللهم إنا نشهد أن لا إله إلا أنت
ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا وجعلنا ذريتنا وجعلنا ذريتنا وجعلنا جماعتنا من أهل الدين وعن الخير وعن القرآن وجعلنا من أهل الجنة واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.